Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, semoga Allah selalu memberi hidayah pada kita dan kesehatan dan kepandaian bersyukur, mengingatnya, berzikir, dan beribadah yang paripurna dengan segala kemampuan. Tidaklah kita dapat beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu. Dan pertolongan Allah yang paling besar adalah di mana seorang hamba dapat memenuhi hari-harinya dengan ibadah yang ikhlas dan shawab. Ikhlas karena Allah saja, shawab ittiba' ala sunnah. Kita mempelajari sirah nabawiyah yang begitu bermanfaat dari awal halaman sampai halaman sekarang 303 yang bertemakan persusuan Nabi Muhammad SAW setelah kelahiran dan hari lahirnya. Walaupun ada perdebatan, kalau harinya Senin, tanggalnya berdebat. Ada yang 12 Rabiul Awal, 2 dan lain-lain, ada 5 atau 6 macam tanggal yang tidak kita sebutkan lagi. Terus kalau bulannya Rabiul Awal hampir sepakat. Tahunnya jelas, tahun gajah atau 571 Masehi. Persusuan Nabi Muhammad SAW setelah lahir diceritakan di sini oleh Ustadz dalam tulisannya. Setelah lahir Nabi Muhammad SAW disusui selama beberapa hari, ya. Setelah lahir Nabi Muhammad disusui selama beberapa hari. Catatan di sini, catatan kakinya ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari, dan 9 hari. Ini bukan masalah akidah ya, jadi perbedaan seperti ini nggak apa-apa. Ada yang mungkin ada periwayatan 3 hari, 7 hari, 9 hari. Ya ini nggak menyangkut akidah. Perbedaan seperti tanggal lahir Nabi Muhammad, ada yang 2 Senin tanggal 2, Senin tanggal 12, Seninnya udah sepakat tanggal yang berbeda. Nah ini juga Rasulullah lahir disusui, ya, ada menyatakan 3 hari, 7 hari, 9 hari oleh sang ibu. Kemudian beliau SAW disusui selama beberapa hari oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab, paman Nabi SAW. Jadi Suwaibah budak paman Nabi yaitu Abu Lahab yang mati dalam kafiran, ya. Abu Lahab sangat bergembira dengan kelahiran keponakannya ini, sehingga dia memerintahkan budaknya untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Suwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, catatan kaki, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW yang sesuai dengan beliau, yang seusia dengan beliau. Hamzah dilahirkan 2 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan. Ya, jadi ada paman yang memang bedanya nggak jauh, setahun 2 tahun gitu. Dan beliau dekat dan sayang kepada pamannya Hamzah. Rasulullah sangat sayang dan dekat. Setidaknya karena 3 hal. 1, karena Hamzah adalah pamannya. 2, karena Hamzah adalah saudara sepersusuannya. Nah, ini. Dan 3, karena Hamzah adalah teman sepermainannya yang seusia dengannya. Karenanya tak heran jika Nabi SAW sangat bersedih dengan terbunuhnya Hamzah radhiyallahu anhu ketika perang Uhud. Ya, flashback sedikit di sejarah Hamzah.
Beliau ikut perang Uhud, beliau masuk Islam, lalu berjihad dan dikenal dengan Asadullah, singa Allah, ya, karena garang dan sangat berani, ya begitu. Dan dia paman Nabi yang beda usia setahun 2 tahun, ya, 2 tahun lebih mungkin. Dan beliau ditombak oleh Wahsy, budak, ya, dalam rangka membebaskan dirinya. Kalau seorang budak, hadiah yang paling berharga adalah, kalau kamu berhasil, hadiah kamu adalah kamu merdeka. Jadi alhamdulillah kita lahir sebagai orang yang merdeka. Betapa sedihnya, ya, kita hanya jadi budak Allah. Tapi kalau orang lahir jadi budak manusia, berat dia. Oleh sebab itu konsep kemerdekaan yang paling difahami oleh salah satunya adalah Bilal ibnu Rabah. Dia budak, dia tahu beratnya jadi budak. Makanya begitu ada Tuhan atau Rob yang Maha Agung, Rob yang sejati, yang adil, yang Maha Penyayang, maka Bilal siap disiksa kayak apapun, yang penting budak dia jadi budaknya Allah, bukan budaknya para jahiliyah. Ya, ini Hamzah yang dadanya dibelah, ditombak dan dibelah. Dan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, ya. Jadi Thuwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya, sebenarnya saya ingin menghadirkan para nama-nama yang disebut, biografinya secara singkat, tapi mungkin lain waktu atau lain tempat. Nah, oleh karenanya Muhammad SAW, Hamzah radhiyallahu anhu dan Abu Salamah radhiyallahu anhu adalah saudara sepersusuan karena sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Jadi Rasulullah pernah disusui oleh Thuwaibah, maka punya saudara persusuan yaitu Hamzah dan, ya, Abu Salamah. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, mengapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Coba lihat, Hamzah itu pamannya. Kalau Hamzah punya putri, berarti apanya Rasul? Sepupu, ya kan? Hamzah itu paman. Kalau Hamzah punya anak perempuan, artinya anak perempuannya terhadap Rasulullah adalah sepupu. Sepupu boleh nikah kan? Boleh. Dalam Islam sepupu boleh nikah. Di agama Kristen sepupu adalah saudara. Jika sepupu nikah dengan sepupu disebut incest. Itu Kristen, ya, bukan Islam. Nah, kenapa ini nggak boleh? Ya, ditanya, Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, mengapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, innaha binatu akhi minar radha'ah. Ya, innaha, bahwasanya anak perempuannya itu karena dia adalah putri dari saudara sepersusuanku. Paham ya? Kalau tidak sepersusuan, anak paman boleh, ya, nikah dengan sepupu, boleh dengan sepupu, ya, begitu. Nah, karena Hamzah adalah saudara sepersusuan, ya, karena dia adalah putri dari saudara sepersusuanku. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, juga pernah bertanya kepada Nabi, kami mendengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah. Nabi SAW pun memastikan, Abu Salamah? Ummu Habibah berkata, ya benar. Rasulullah SAW pun berkata, lau anna lam takun rabibati fi hajri ma halatli ina labnatu akhi minar radha'ah.
Nah ini jelas lagi. Andai putri Abu Salamah bukanlah Rabibahku, apa itu Rabibah? Rabibah adalah anak bawaan istri, anak tiri. Putri Abu Salamah radhiyallahu adalah anak bawaan istri Rasulullah SAW, yaitu anak tiri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Begitu. Paham nggak? Maka ia tetap saja tidak halal bagiku untuk dinikahi, karena ia adalah putri saudara sepersusuanku, yaitu Abu Salamah. Aku dan Abu Salamah pernah disusui oleh Suwaibah. Janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian, jangan pula saudari-saudari kalian. Kalau ada adik, anak-anakku masih bingung, nanti tanya guru fikihnya lebih detail. Dan ini kita sirah. Yang penting anak sepersusuan tidak boleh ya dinikahkan. Jadi putri Abu Salamah adalah mahram Nabi, ya jelas jadi mahram. Putri Abu Salamah, karena Abu Salamah adalah disusul oleh Suwaibah, jadi mahram Nabi. Jadi kayak apa ya, paman mungkin jatuhnya. Nabi SAW kemudian disusui oleh seorang perempuan lain yang berasal dari Taif, bernama ya, Halimah As-Sa'diyah. Ini yang kedua. Jadi Nabi punya dua ibu persusuan, ibu susu. Ya. Halimah As-Sa'diyah. Ini mulai ini kisah-kisah yang menyedihkan seorang Nabi kecil, Muhammad kecil. Konon kampung beliau masih ada sampai sekarang di Taif. Ya saya pernah lihat di Taif, di medsos itu ada kampung Halimah Sa'diyah, sederhana sekali, batu-batuan saja. Dan ada tempat di mana Rasulullah bermain waktu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ya sangat beruntung bagi yang bisa kunjungi, tapi nggak wajib itu ya. Itu sirah. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk membayar ibu susuan yang tinggal di perkampungan Jazirah Arab, bukan di daerah perkotaan, untuk menyusui dan merawat bayi mereka. Pada saat itu Mekah termasuk daerah perkotaan. Jadi Mekah dari dulu sudah daerah perkotaan. Ya, masuknya seperti itu. Mungkin masih purba, masih sederhana sekali, tapi udah perkotaan dibanding kota-kota lain. Taif masih perkampungan. Ya begitu. Dahulu orang-orang kampung biasa datang ke kota untuk mencari nafkah dengan cara mencari anak-anak kecil dari kota yang bisa dipelihara oleh mereka. Pada suatu tahun di musim kemarau, berangkatlah para wanita Taif disertai suami-suami mereka ke Mekah. Dan di antara mereka adalah Halimah As-Sa'diyah. Ini bisnis ya, murni bisnis. Ya, tapi bisnis bisa berubah jadi tabaruk atau perbuatan yang sedekah sifatnya. Nanti kita lihat itu. Ya, Halimah tiba di Mekah dengan mengendarai keledai betina. Saat itu Muhammad SAW kecil ditawarkan kepada mereka. Namun semua wanita tersebut menolak untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Ya, poor Muhammad, ya orang Inggris suka ngomong gitu, miskin, ya SAW. Betapa Nabi kita itu dari kecil aja udah dicoba, orang-orang disusui dia ditolak. Kenapa? Nah ini dijelaskan di sini, ya poor him, miskin, ya. Mereka menolak untuk menyusui Nabi Muhammad SAW karena mereka tahu bahwa Muhammad SAW adalah anak yatim, sehingga mereka khawatir tidak akan mendapat upah. Ini pure business, asli bisnis, business oriented, ya bukan tolong menolong. Jadi menyusui boleh dijadikan bisnis pada zaman itu. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu apakah ada masih bisnis seperti itu di Saudi atau di sini. Ya, kalau ada mungkin boleh. Ya. Pada awalnya Halimah As-Sa'diyah, ya mereka tahu nih yatim, yang gantiin yatimnya itu Abu Muthalib,
ayahnya yaitu pamannya Nabi Abu Muthalib, ayahnya Ali, miskin juga, ya, sudah yatim diurus oleh orang miskin. Apa harapannya, bayarannya apa ini? Pada awalnya Halimah Sa'diyah juga tidak mau menerima Muhammad kecil SAW. Namun ternyata ketika rombongan sudah hendak kembali ke Taif, tinggal Halimah Sa'diyah sendiri yang belum mendapatkan anak untuk dirawat dan disusui. Coba lihat itu. Nabi Muhammad pilihan terakhir. Padahal manusia termulia di jagat raya ini. Dari awal sampai akhir manusia terakhir. Dan manusia mulia di akhirat, disusuin aja orang pada nolak. Betapa sedihnya kita ini melihat sejarah beliau, ya. Dan mereka nggak tahu bayi kecil ini, Muhammad kecil, akan menjadi orang penghulu para nabi, penghulu para manusia. Halimah manusia biasa, nggak dapat wahyu, tapi karena keterpaksaan, ya. Halimah belum dapat, tinggal Halimah. Lihat tuh, orang-orang sudah balik dengan bayi yang segar-segar, kaya-kaya mungkin. Tinggal Halimah Sa'diyah sendiri yang belum mendapatkan anak untuk dirawat dan disusui. Halimah pun berdiskusi dengan suaminya. Coba lihat ya, seorang istri hendaklah berdiskusi kepada suaminya untuk mengambil sesuatu keputusan. Karena suami yang ngantar. Ya, gimana nih? Ya, ayah, mas, ambil jangan nih, gitu ya. Dan dengan berat hati, coba lihat. Dengan berat hati akhirnya dia pun membawa Muhammad kecil bersamanya. Karena memang tujuannya bisnis, maka jika ngambil yang direken, dihitung keuntungan dunianya kecil, ya berat hatilah, wajar ini. Ini manusiawi. Ya, dan dengan berat hati akhirnya dia pun membawa Muhammad kecil bersamanya. Dari sinilah berbagai keajaiban, kebermudahan, dan keberuntungan mulai menghampiri Halimah dan keluarganya. Ya, begitu. Allah kasih seseorang jika ingin kebaikan digiring kepada takdir baiknya. Yang cari yang sehat, kaya, nggak dapat, akhirnya tinggal sendirian, akhirnya digiring kepada Nabi Muhammad yang sudah ditolak duluan. Itu Nabi Muhammad sudah ditolak, ya, begitu. Dan banyak keajaiban yang menghampiri Halimah dan keluarganya. Saat itu musim kemarau dan dia berpengaruh kepada air susu Halimah. Ya, biasanya ibu-ibu musim kemarau mungkin zat cairnya terperas dengan keringat dan lain-lain, maka yang menjadi susu sedikit, atau asupannya, makanannya kurang karena musim kemarau terbatas mungkin, ya. Bahkan untuk menyusui anaknya sendiri pun air susunya tidak cukup. Namun subhanallah, ketika pertama kali Halimah menggendong Muhammad SAW, payudaranya pun langsung dipenuhi air susu yang berlimpah sehingga ia bisa menyusui anaknya dan juga menyusui Muhammad SAW kecil. Itu baru sekali itu. Kaget dia, ini anak agak aneh nih. Ketika di perjalanan pulang menuju Taif, keledai betina lemah yang dikendarainya pun tiba-tiba menjadi segar bugar dan mengalahkan laju seluruh hewan tunggangan yang ada di rombongan itu. Ya, bukan sekedar segar bugar, keledainya Halimah Sa'diyah mendahului keledai-keledai rombongannya. Padahal waktu pergi keledai paling kurus, paling lemah. Nah, ini berkat mengambil Nabi Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari mukjizat. Ya, Nabi sudah mendapat mukjizat dari sebelum jadi Nabi. Dari baru melahirkan, Aminah menyatakan, ya, ibuku bermimpi, ya, melihat cahaya dari perutnya menuju Syam. Itu Rasulullah sendiri yang memberitakan, dan ini sahih, ya, cahayanya menuju Syam. Ibnu Katsir menjelaskan itu bertanda bahwa Islam akan jaya di Syam.
terakhir mendekati hari kiamat. Karena iman akan kuat di sana. Syam ini Syria sekarang. Karena Isa alaihissalam akan turun di Syam, di Masjid Putih, di Menara Putih. Karena Dajjal akan di sana menyerang Imam Mahdi. Imam Mahdi berkumpul dengan orang beriman di sana. Inilah ya, begitu. Mimpi Nabi ditafsirkan oleh para ulama seperti itu. Sesampainya Halimah di Taif, alangkah bahagianya ia ketika mendapati kambing-kambingnya yang tadinya kurus kering akibat kemarau, ternyata tiba-tiba menjadi gemuk dan susunya berlimpah. Coba lihat keberkahan itu jika datang pada satu keluarga, bukan orang itu misalkan bapak ini sering berdoa, rajin ngaji, ya itu keberkahan bapak ini akan kepada istrinya, anaknya, hewan tunggangannya. Ya kalau sekarang nggak ada hewan tunggangannya, mobilnya, kendaraan motornya nggak ngeberebet terus tiap jalan. Ya periksa, mungkin belum tentu bensin yang dioplos karena ketidakberkahan kita hidup. Bentar-bentar mogok mobil karena mungkin ya tidak berkah hidup kita. Anak ngelawan, istri ngelawan. Nah, itu karena hidup tidak berkah, susah mendidik anak istri. Makanya cari suami yang soleh terutama. Ya setelah itu yang ganteng boleh silakan. Setelah itu yang kaya boleh, ya yang mapan. Jangan yang mapan dulu akhirnya gak soleh, akhirnya gak berkah. Kaya dulu akhirnya gak berkah. Ya keberkahan seseorang, ya Halimah dan suaminya karena mengambil rezeki yang berkah, ya berefek kepada hewan tunggangannya, berefek kepada anaknya, anaknya dapat susu, ya, berefek kepada hewan-hewannya di rumah, nggak tahu kenapa tahu-tahu segar bugar, ya begitu, ya. Dan mungkin ada sekian keajaiban lain yang tidak sampai kepada kita kabarnya. Ini yang dicatat hanya sedikit, karena ulama nggak semuanya bisa mengumpulkan berita-berita benar. Kadang-kadang berita itu hilang. Halimah pun menyadari dengan pasti bahwa semua yang ia alami adalah keberkahan dari Muhammad SAW kecil yang ia bawa. Tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang amat besar di hati Halimah kepada Muhammad SAW. Halimah dan keluarganya berusaha merawat beliau SAW dengan sebaik-baiknya. Sampai disebutkan bahwa beberapa kali ibunya Rasulullah SAW hendak mengambil Muhammad SAW kecil, tapi ditolak oleh Halimah. Ya ini negosiasi ya, seharusnya dilepas karena ibunya lebih berhak. Tapi ibunya juga baik ya, sudah sayang, dia sayang sama Nabi Muhammad SAW, Aminah, ya karena sudah cinta, sudah menyatu, ya dari keluarga itu dan membawa keberkahan. Mungkin Aminah melihat kalau aku cabut, kalau ambil Muhammad mungkin keberkahannya hilang, ya mungkin perhitungan-perhitungan seperti itu, wallahu a'lam. Ya beberapa kali ditolak. Tapi ditolak oleh Halimah. Sampai akhirnya pada suatu hari ibunya akhirnya bersikeras untuk mengambil kembali Muhammad SAW. Dan akhirnya Halimah pun mengembalikan Muhammad SAW setelah beberapa tahun ia menyusuinya. Ini juga dapat pelajaran jika seorang mengadopsi anak, terus anaknya sudah besar, ibu bapaknya datang, tolong dong balikin anak saya gantilah. Ya harus dibalikin. Atau seperti Nabi Muhammad SAW, ya pernah meminta Zaid memilih antara dia dan bapaknya, tapi Zaid memilih Nabi. Zaid atau anaknya ya yang lain, anak angkatnya Nabi disuruh silakan kamu sudah besar pilih aku atau ayahmu. Ya kalau Zaid kalau nggak salah dia memilih Nabi, kalau itu boleh. Nah sebab ini Aminah meminta beberapa kali nggak boleh, lalu akhirnya menyerahkan ya karena lebih berhak ibu kandungnya. Siapa saja yang mengadopsi anak jika orang tuanya itu lebih berhak, dan jangan memisahkan anak dengan orang tua aslinya tanpa ada ya keperluan, dan itu zolim, perbuatan zolim.
memisahkan anak dengan ayah ibunya dengan sengaja. Nggak bisa diganti dengan harta kecintaan seorang anak, seorang ibu kepada anak yang telah ia lahirkan. Bahkan seorang ibu telah siap menyerahkan dirinya, nyawanya, jiwa raganya untuk anaknya lahir. Nah, sebab itu nggak boleh kita bermudah-mudahan dalam adopsi anak. Sungguh benar firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya baca ayat ini tapi berdialog ya, bukan baca yang pakai tajwid dan lain-lain. Kalau pakai tajwid, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci suatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ustadz mengutip ayat ini dalam menjelaskan keadaan ya persusuan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kala kita membenci sesuatu padahal itu baik, kita nggak tahu, kita benci ya. Kita mencintai seorang padahal itu buruk untuk kita. Allah Maha tahu, maka kita nggak dijodohkan kepadanya. Dan sebab itu ada salat istikharah untuk orang-orang yang nyari jodoh dan keputusan lainnya, bukan jodoh doang ini. Ya, ingin dapat kerjaan, kok saya ditolak? Mungkin lebih baik kita ditolak di tempat itu karena mungkin akan membawa mudarat kepada din kita, keselamatan kita di suatu hari begitu. Fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Jadi jangan cepat suudzon pada Allah. Aku sudah doa, aku sudah berusaha, aku belajar, aku sudah persiapkan interview dan lain-lain. Begitu interview ditolak, ya sudah, qadarullah masya'fa'al. Mungkin tempat kita bekerja yang kita udah idam-idamkan dari kelulusan buruk untuk kita, begitu. Ya, mencari hikmah di balik kegagalan. Di sini Halimah As-Sa'diyah mencari hikmah. Dia gagal mendapatkan anak yang sehat, kekayaannya terjamin, pulang dia akan susui, gagal. Ya, dia diskusi sama suaminya. Dia bawa Nabi Muhammad, kelihatannya nggak enak. Ya, daripada nggak bawa sama sekali, aku nggak ingin ya pulang tanganku kosong tidak bawa bayi. Udah ambil aja nih Muhammad kecil, salam. Begitu diambil, coba lihat. Yang dipikir akan menyusahkan, sudah nyusuin, capek-capek, nggak dibayar. Allah bayar kontan hari di mana Nabi Muhammad SAW mengisap susu dari ibu susunya. Saat itu, bahkan dalam perjalanan pulang, bahkan seterusnya dan seterusnya. Bahkan menolak ibunya, ibu kandungnya, ibu biologinya Muhammad Aminah untuk mengambil anak kandungnya. Yang pada akhirnya diambil, ya gitu. Nah, ini kebaikan-kebaikan untuk orang yang baik. Ada pertanyaan? Ada berapa faedah yang disimpulkan oleh para ulama dari kisah Halimah Sa'diyah bersama Nabi SAW? Di antaranya satu, urgensi lingkungan yang sehat pada pertumbuhan anak. Enggaklah seorang tua memikirkan urgensi ya kepentingan lingkungan anak. Jika kita cari rumah, cari yang untuk anak kita gimana? Ya, ajaru qoblal dar. Ada kaidah cari tetangga sebelum cari rumah. Makanya sistem kontrak bagus. Kontrak setahun, kalau bagus mungkin cari rumah daerah situ. Kalau enggak bagus, pindah lagi, cari lagi. Ajaru qoblal dar. Tetangga, cari tetangga yang baik sebelum mencari rumah. Karena tetangga
istilah kalau bahasa Inggris neighbor from hell, ya tetangga dari neraka, kerjanya nyusahin kita, ya ganggu kita, malam musikan dan lain-lain, merusak. Kalau anak kita main berantem sama anaknya, berebut mainan, sampai bapaknya ikut, itu rusak ya. Pergi saja. Ya, karenanya orang-orang Arab biasa menitipkan anak-anak mereka di tempat-tempat yang masih baik kualitas udara dan lingkungannya, sehingga tubuh mereka tumbuh dengan sehat. Ya, bagi calon ibu-ibu nanti, insya Allah kalau lebih rezeki, yang suami yang soleh, ya punya anak, pikirkan ini. Jangan lihat megahnya, jangan lihat lingkungannya, bersih fisik, ya. Tapi yang paling penting ada ajaru qoblal dar, cari tangga yang baik, yang soleh. Selain itu para ulama juga biasa dititipkan di kampung-kampung Arab, sehingga mereka bisa menjaga kualitas dan kemurnian bahasa Arab mereka. Adapun di kota, bahasanya telah mengalami percampuran karena banyaknya orang dari luar Arab yang datang di kota. Kualitas seorang dalam berbahasa Arab sangat menentukan kualitas pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i kalau nggak salah di kampung juga, ya di daerah Quraisy. Bahasa Arabnya bagus, indah. Ya, Rasulullah dibina bahasa Arabnya asli karena kota banyak pergaulan, banyak masuk orang ajam, orang non Arab, ya tercampur dan lain-lain. Sama kehidupan di Jakarta, bahasa itu macam-macam. Ya di Jakarta itu kalau di daerah Sunda, ya misalkan Sunda, ya dia asli Sunda. Ya Jawa Jawa, tapi kalau udah ke Jakarta, kota-kota besar, campuran. Ini penting. Oleh karena itu, sungguh merupakan musibah yang menimpa orang-orang Indonesia ketika tulisan bahasa Arab Jawa, itu pagan, dihilangkan. Nah, ini salah satu bentuk kolonialisme adalah menghapus bahasa Arab Jawa dari bumi Indonesia. Dan masih dipakai oleh Malaysia, nggak tahu sekarang. Dulu saya masih ngaji dengan bahasa Pidgin, bahasa Jawi, bahasa Jawa. Ya, saya mau, sin ya, mau, mim, wow, makan. Makannya bukan makan bahasa Arab, makan ya kul. Ya, kalau bahasa Arab kan makan tempat. Mim, kaf, nun, makan. Nanti ada jim titik 3 dan lain-lainnya, kan nggak ada. Nya, ang nggak ada. Ya, tuh rain titik 3 kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada. Dan di pondok-pondok tradisional masih ada itu. Pakistan masih memakai bahasa Arab, ya, maksudnya bahasa Pakistan tapi tulisannya Arab. Ini hasil kejahatan orientalis India Belanda, ya, yaitu kolonial penjajah. Nah, dahulu orang-orang tua kita masih menulis dengan tulisan Arab, bahasa Indonesia tapi tulisannya Arab. Kebiasaan semacam ini akan berpengaruh. Orang yang lihai dalam menulis Arab, cintanya akan tumbuh terhadap bahasa Arab. Sehingga hal ini akan sangat membantu dan memudahkan dalam memahami bahasa Arab. Nah, ini karena kita dijajah kelamaan, dirusak kebudayaan kita, maka bahasa kita pun dirusak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu pernah mengirim surat ringkas kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu yang berbunyi, amma ba'd, ya, fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa aribul qur'ana fa innahu arabiyyun wa tama'adadu fa innakum ma'diyun. Ini surat Umar radhiyallahu. Umar khalifah yang prihatin terhadap rakyatnya. Sampai Umar bersumpah, sungguh andaikan ada keledai di daerah sana, mungkin Sam dan lain-lain, tergelincir, Umar akan ditanya. Mungkin jalannya kenapa nggak dirapikan. Begitu Umar dalam mensikapi amanah kekhalifahan. Nah, dia tulis nih sebagai satu amanah. Selanjutnya, amabat,
hendaknya kalian memahami sunnah, mempelajari bahasa Arab dengan baik, dan pahamilah Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, sini ada catatan kaki. Yang dimaksud dengan i'rab pada ucapan para salaf bukanlah i'rab yang kita kenal saat ini, melainkan memahami dan mentadaburi Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. I'rab belum ditemukan pada saat ini, belum disusun sebagai ilmu disiplin ilmu bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, dan hiduplah kalian dengan kehidupan kasar. Jangan biasakan hidup bersenang-senang, karena kalian adalah dari kabilah Ma'ad, kabilah yang dikenal dengan hidup keras. Kalau ibu-ibu, anak-anakku sekalian, bapak-bapak yang di sini ingin mengambil pelajaran, anak tidak selalu dikumplitkan seluruh fasilitas. Sekali-sekali dididik keras. Ya, bukan untuk menyiksa, tapi belum tentu anak kita rezekinya kayak kita. Ada ini, ada itu. Mungkin dia ya terserah Allah nanti. Oleh sebab itu jika dia susah, dia sudah punya mental. Di Arab Saudi sebagian orang ingin agar bahasa yang tersebar adalah bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa Arab pasaran. Bahasa yang tidak memakai kaidah. Ya, saya kurang banyak paham, jadi yang orang-orang di Saudi paham itu. Ya, misalkan kewahaluk itu bahasa Arab fushah. Ya, kalau bahasa Amiyah mungkin akhbarik. Ya, begitu. Ta'ala huna. Ya, sini antum ke sini, kamu ke sini. Ta'ali huna. Kalau mungkin Amiyah ta'ala khan begitu. Wallahu alam. Ini akan disebarkan di Saudi, ini semua, bukan Saudi saja. Bahasa Indonesia sudah dirusak dengan bahasa Jakarta misalkan. Bukan dirusak, itu pengaruh. Sehingga ada pejabat yang agak koboi-koboi bahasanya bukan Indonesia, itu bahasa Jakarta kalau saya lihat, ya, tapi sudah diakui. Itu bahasa, semua bahasa akan mempengaruhi seperti itu. Bahasa Inggris saja beda-beda, Inggris Australia, Inggris British, Inggris Amerika. Nanyanya saja beda. Ya, how are you itu bahasa Inggris asli. Kalau bahasa Amerika howdy, ya udah diselewengkan. Kalau Australia how you going mate, kan beda itu. Itu semuanya how are you. Nah, ini bahasa. Dan bahasa Arab terpengaruh juga. Maka oleh sebab itu pada saat Nabi saja sudah agak rusak, makanya dikirim ya ke daerah-daerah. Ya, di Arab Saudi sebagian orang ingin agar bahasa yang tersebar adalah bahasa Amiyah, bahasa Arab pasaran, bahasa yang tidak memakai kaidah. Bahkan sebagian mereka membuat syair-syair dengan bahasa Arab yang tidak baku sesuai kaidah. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena jika tersebar adalah bahasa Arab pasaran, maka akan terlupakanlah kaidah-kaidah bahasa Arab yang murni. Sehingga semakin sulitlah mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Oleh karena itu mempelajari bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab adalah wajib bagi siapa yang mampu, karena ia adalah kunci asasi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, adik-adik belajar bahasa Arab wajib, umumnya ulama seperti itu. Dapatnya ya terserah Allah. Ya, coba ingat kamu belajar bahasa Arab sejak umur berapa? Terus sampai mati. Ya, saya belajar bahasa Arab sejak STM kelas 1. Ya, padahal sekolah umum, sekolah STM. Mencari sendiri kursus. Tapi dapatnya ya seperti ini, ya. Kalau yang nggak mencari, wallahu a'lam, mencari saja belum tuh dapat. Ya, hanya Allah yang tahu perjuangan seseorang terhadap kecintaan dia kepada bahasa Arab. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fa'in nafsal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun fa'inna fahumul kitab wa sunnah fard
wala yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Nah itu, sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama dan mengetahuinya dengan baik adalah wajib hukumnya. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib dan ia tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan apabila suatu yang wajib yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan suatu perkara, maka perkara tersebut juga wajib. Ini kaidah besar. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun. Mempelajari Al-Quran Sunnah itu wajib dan tidak akan bisa kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab jatuhnya wajib. Begitu ulama. Ya. Coba tolong perhatikan pengalaman saya. Ya, saya sering nyebut betapa ruginya hidup ini. Dari kecil saya cinta Islam. Ibu saya menghadiahkan saya SMP kelas 1, dihadiahkan terjemahan Riyadhus Shalihin dan terjemahan Mahmud Yunus. Saya pegang itu dua. Ya, hendaklah seorang ibu nanti memberi hadiah yang bermanfaat untuk anaknya. Dan saya lulus STM langsung kuliah mesin Jayabaya dan sempat daftar Lipia dan diterima. Tapi karena kena subhat Haroki yang tidak memikirkan ilmu, padahal anak buahnya sedang mau belajar Lipia disuruh ke Australia. Ya, Ustaz Rahman 2 tahun dia di Lipia karena dia nggak kuliah. Dia kuliah di Lipia. Lipia masih Salemba tahun 80-an. Ya, tahun 80-an kamu, guru kamu aja belum lahir di sini. Kita udah masuk Lipia. Saya masuk Lipia. Diskusi langsung dengan Syekh Khalil Ambada dari Irak. Dia ke rumah saya, mengunjungi saya karena dia dengar saya nikah dengan orang Australia. Ya, saya mahasiswa Jayabaya, tapi diberi izin kuliah pagi, kuliah di Lipia pagi, kuliah sore di Jayabaya. Dia langsung datang ke rumah. Ya, dengan Fakhruddin namanya, Fatuddin, Hafiz Quran. Ini proses jalan belajar bahasa Arab, bukan ujuk-ujuk. Ya, orang menilai sekarang bahasa Arab saya lemah, ya nggak apa-apa, itu penilaian orang. Tapi kita, Allah Maha tahu usaha seorang. Belum tentu yang kita kejar itu dapat. Dan saya benci sekali bahasa Inggris karena guru saya SMP menghukum saya nggak mampu beli buku, dan dia murtad. Bu guru itu murtad, sejak itu pelajaran nggak masuk. Pelajaran yang saya benci adalah bahasa Inggris. Nggak tahu saya digiring oleh Allah takdir hidup 17 tahun di Australia yang harus belajar bahasa Inggris. Ya, dulu saya menganggap Injilizia lughatul munafiqun. Bahasa Inggris adalah bahasa munafik. Ya. Tulisan beda sama bacaan. Begitu. Yang saya cintai bahasa Arab. Belum tentu yang kita cintai, kita perjuangkan, kita dapat. Apalagi orang yang nggak pernah keinginan belajar bahasa Arab. Toto, ya, mau bisa bahasa Arab, jangan mimpi. Makanya ada digiring bisa bahasa Arab, menghafal matan, menghafal ini dalam rangka fakih. Fakih nggak akan jadi fakih kecuali dengan fakih dengan bahasa Arab. Ini penting ya. Kemarin kita di kajian-kajian yang lalu lihat video-video bahasa Arab, bahasa terkaya. Asad itu ada 1000 kata padanannya. Save ada 1000 kata padanannya. Onta ada 1000 kata padanan. Tidak ada bahasa seindah bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab vocabnya ada 12 juta lebih. 12 juta vocabulary. Ya, mufradat. Jadi adik-adik jangan lengah. Jangan membiarkan setan mengelabui. Oh, bahasa Arab susah. Ya susah. Kalau nggak dipelajari tambah susah. Pelajari. Nanti dapatnya semana. Ya, itu ya hadiah dari Allah. Hidayah. Ya, demikian sudah 44 menit ya paling. Saya akhiri, mungkin saya mohon maaf mengambil waktu yang panjang untuk menjelaskan bahasa Arab. Ya, karena inilah ilmu sirah bisa kemana-mana kita.
Demikian saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.